Oke, kita mulai ya untuk pembahasan tentang oral motornya. Bismillah. Nah, komponen untuk alat atau alat bicara ya, ketika kita berbicara itu membutuhkan apa saja gitu ya. Nah, yang pertama adalah lidah ya. Lidah ini fungsinya dominan ya. Karena ketika kita berbicara itu membutuhkan lidah yang mobile. Kemarin di webinar kemarin tentang anak membahas tentang anak speech delay, itu kan ada penyebab salah satu penyebab speech delay itu kan lidahnya mengalami tongue tie gitu ya. Jadi ada jeratan di bagian bawah lidah. Nah, karena apa? Lidah itu kita gunakan untuk berbicara sehingga harus adekuat gitu ya Bunda ya. Jadi lidah ini penting untuk aktivitas oral motor ya, mulai dari makan, minum, berbicara dan lain sebagainya gitu ya. Terus yang kedua bibir. Nah, harus tahu juga bibir. Oh, ternyata komponen untuk bicara itu melibatkan banyak ya, banyak item ya. Mulai dari lidahnya harus bagus, harus baik ya, berfungsi secara baik. Terus bibirnya ya, bibirnya itu tidak mengalami kendala alias apa biasanya ada yang mengalami itu ya yang juga ada seperti tongue itu ya lip tie gitu ya terus rahangnya juga harus kuat gitu ya rahangnya kuat terus gigi nah gigi ini juga mendukung ya mendukung untuk berbicara ya ketika giginya ompong nah mungkin ada bermasalah ya kayak anak-anak yang mungkin nggak punya gigi itu terkadang masih pelo juga gitu ya terus otot leher ya otot bagian leher sini juga eh, harus adekuat gitu ya kalau tidak adekuat nanti bicaranya lirih ya bicaranya sangat lirih karena apa ototnya yang dipakai untuk mendukung bicara itu lemah gitu ya maka harus dikuatkan dulu ya selain otot leher juga otot pada bagian tubuh ya bagi anak-anak yang mengalami clumsy atau kelemahan otot pada bagian tertentu hampir seluruhnya ya mulai dari anggota gerak terus nah apa namanya belakang ini terang gitu ya apa namanya itu eh, leher bukan leher punggung tulang punggung apa bagian punggung gitu ya itu bisa berpengaruh pada eh, kemampuan kita berbicara ya selanjutnya pernafasan cara mengatur nafas ya ketika kita berbicara kan menahan nafas ya nah ini kalau nggak latihan atau tidak sering sebetulnya ini suatu refleks ya Bunda ya gerakan yang refleks tapi memang sudah terkoordinasi gitu ya. Nah, terus selain itu juga otot pada bagian diafragma ya, bagian dalam, bagian antara perut dengan dada ya. Nah, itu otot diafragma harus kuat dulu ya, bagian dadanya gitu ya, karena berbicara itu butuh komponen. Nah, indikasi anak yang membutuhkan latihan oral motor itu siapa saja anaknya ya yang membutuhkan eh, latihan untuk menguatkan oral ya itu siapa saja yang pertama adalah anak yang suka eh, makanan itu selalu di ketika makan itu terjatuh ya makan yang di mulutnya selalu terjatuh ketika dia makan itu makanan makanan itu terjatuh ya Bunda ya jadi suka tumpah-tumpah gitu loh ya nah selanjutnya kesulitan mengunyah ya. Ketika anak ini cuman ketika dikasih makan itu ditahan aja ya. Makanannya itu ditahan aja di dalam mulut, nggak segera dikunyah. Nah, itu berarti dia ada indikasi eh, apa namanya butuh latihan oral ya, penguatan otot bagian oral, stimulasi, banyak stimulasi. Terus dia menghancurkan dengan lidah. Jadi dia itu karena ada kelemahan ya di bagian otot sehingga ketika
anak makan itu menghancurkan makanan tuh hanya dengan lidah ya, bukan dengan gerakan gerakan di gigi, di rahangnya gitu ya. Terus selanjutnya anak yang mudah tersedak ya. Ini berarti koordinasi antara mengunyah dan menelannya ada bermasalah. Sebetulnya ini gerak refleks, tapi karena tidak terintegrasi dengan baik, maka dia apa namanya kesulitan gitu ya. Nah ini untuk bunda siapa ya? Ini bisa dilihatkan ya. Hilang suaranya, Bu. Oh hilang ya, ya sebentar. Ya. Sudah Bun? Sudah ya? Sudah bisa disimak ya? Oke. Nanti kalau sebelumnya, bagi yang ingin menanyakan, boleh melalui chat ya. Melalui chat itu nanti kita bahas satu persatu ya. Bagi yang pengen bertanya, boleh dipersiapkan dulu, biar tidak berbenturan ya. Selanjutnya, anak yang mulutnya itu suka terbuka. Apa namanya istilahnya Jawa itu ngowos gitu ya Bunda ya. Mulut bibirnya itu terbuka gitu ya. Bibirnya itu selalu terbuka. Jadi dia makanan itu sering jatuh, terus dia sering ngeces gitu ya. Karena apa? Mulutnya itu terbuka, mudah tidak bisa menutup rapat gitu ya. Berarti kan itu menunjukkan bahwa si anak mengalami kelemahan otot pada bagian mulutnya gitu ya. Selanjutnya, lidah terjulur keluar ya. Lidah terjulur keluar. Ini uh, mungkin bisa dijumpai ya anak-anak yang sukanya cuma melet gitu aja ya. Nah itu ada kelemahan otot ya bagian mulutnya dan butuh dilatih untuk oralnya ya. Selanjutnya tidak pernah mengunyah pijet. Pijet itu mainan ya. Ketika dia di umur mungkin sekitar 8 bulan. Ya, sekitar umur 8 bulan. Terus dia makan-makan pakai biasanya yang untuk merangsang gigi itu ya, yang orang-orang biasa pakai yang untuk merangsang gigi ya, itu tidak sering diberikan. Nah, itu kemungkinan akan mengalami kelemahan otot gitu ya pada bagian mulut terutama ya. Terus picky eater, dia suka pilih-pilih makanan gitu ya. Terus kesulitan minum dari sedotan. Nah, anak sulit ya. Ketika minum dari sedotan dia sulit sehingga harus dibantu atau dirangsang terus ya karena mengalami kelemahan otot. Terus suka ngeces terus gitu ya. Nah, mungkin ada di antara eh, anak-anak yang pernah kita jumpai ya dengan kondisi ini, maka perlu kita latih ya. Selanjutnya, persiapan untuk latihan oral motor ya. Persiapannya apa? Yang pertama cermin ya, terus es krim, permen loli ya, atau permen yang ada itu eh, gagangnya itu ya, yang ada itu sedotannya itu, terus sendok, lilin, sama permainan gelembung, terus tisu, kapas, kertas, sedotan, dan peluit. Nah, apapun alat yang di rumah itu insya Allah bisa dipakai ya, yang terutama yang untuk uh, untuk oral ya. Misalkan alat-alat sensor integrasi juga nggak belum, maksudnya nggak yang bisa dipakai, tapi yang dipakai itu yang alat-alat memang khusus untuk melatih oral motor, gitu ya. Nah, ketika di depan cermin fungsinya untuk apa? Ya, ini ya, ketika kita melatih untuk oral motor itu biasa dipakai di depan anak itu cermin seperti ini, gitu ya, biar dia
mengetahui posisi atau gerakan yang harusnya dia lakukan. Misalkan julurkan lidahnya, lidahnya keluar. Oh, dia tahu kondisi tubuhnya, kondisi dirinya ya. Bagaimana dia harus menggerakkan, gitu ya, membantu ya. Kalaupun ketika terapi pun juga bisa ya menggunakan cermin sehingga anak tahu posisi tubuhnya itu seperti apa, gitu ya. Nah, ini bisa biar anak itu menggerakkan lidahnya, itu bisa kita menggunakan beberapa makanan ya, contohnya es krim. Nah, dengan dia menjilat es krim, otomatis dia lidahnya akan terjulur keluar secara sadar ya, secara sadar harus digarisbawahi. Ya, jadi anak berusaha menggerakkan lidahnya untuk menjilat es krim. Ini nanti membuat lidah itu semakin mobile, semakin istilahnya semakin lincah gitu ya untuk menggerakkan lidahnya, entah itu ke samping kanan, samping kiri, depan, atas, bawah. Nah, semakin kita menggerakkan secara mobile, terbiasa ya untuk menggerakkan lidah kita, nanti itu akan membantu proses ketika kita bicara ya. Nah, bisa juga menggunakan permen loli yang ada gagangnya seperti ini gitu ya. Ini bisa kita gunakan untuk merangsang anak untuk menjulurkan lidahnya atau menggerakkan lidahnya gitu ya. Nah, tadi indikasi anak yang ada kesulitan tentang bicara. Tapi kalau misalkan anak itu sebetulnya bisa, nggak ada pengutai, tapi dia sulit Bu. Nah, berarti perlu kita lihat sensorinya dulu. Ketika anak dilatih oral motor, dia belum bisa menirukan, contohnya ya, nggak bisa melakukan. Berarti kemampuan motor planningnya perlu dilatih dulu. Ya, jadi untuk melatih oral exercise ini si anak itu membutuhkan kemampuan memahami instruksi dulu ya. Ketika anak belum paham instruksi, akan kesulitan ketika kita melatih oral motor ya. Ini tolong bisa dipahami ya Bunda ya. Untuk latihan oral motor terkhusus bagi anak-anak yang sudah paham instruksi ya. Bisa ya Bunda ya. Sampai sini sudah paham belum ya? Bisa komen, bisa komen. Halo. Bisa, Bun? Bisa dipahami ya? Sampai sini bisa paham nggak, Bun? Coba dong. Tentunya bisa. Bisa ya? Ya. Saya perlu umpan timbal balik sehingga kalau ada kesalahan itu bisa terkontrol gitu ya. Bunda ya, saya lanjutkan untuk pembahasannya ya. Oke. Cara selanjutnya gimana untuk melatih oral motor? Kita bisa menggunakan ini stick ya. Stick itu bisa ditaruh di bawahnya seperti ini ya, untuk mengangkat lidah ya, mengangkat lidah supaya lidahnya naik ke atas. Terus kita instruksikan untuk mencium hidung, lidah mencium hidung ya. Ini latihannya ya, biar lidah itu mobile gitu ya. Nah, terus ini nanti bisa digigit, sticknya ini bisa digigit ya, digigit menggunakan gigi, tapi nggak sampai yang terlalu keras ya, cuman mempertahankan supaya rahang itu kuat gitu aja. Nah, juga bisa latihan seperti ini ya Bunda ya. Nanti ini Bundanya yang melatihkan di depan cermin ya. Kalau anaknya dikasih gambar seperti ini, dia tentu akan kesulitan gitu ya. Jadi harus dicontohkan dari orang tuanya juga di depan cermin juga ya, sehingga anak tahu oh kayak itu ya cara melakukannya, harus memonyongkan bibir supaya si pensil ini tidak jatuh gitu ya. Itu contohnya. Nah, selanjutnya
latihan untuk menguatkan lidah gitu ya. Ini banyak sekali ya untuk latihan menguatkan lidahnya. Yang pertama, menggunakan sikat gigi getar ya. Yang pertama, menggunakan sikat gigi getar. Nah, ini biasa dibeli ya, bisa dibeli di apotek atau alat yang memang mengkhususkan anak-anak dengan anak-anak alat untuk melatih anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu ya. Terkadang nggak semua apotek ada sih ya Bunda ya. Jadi perlu mungkin di online shop ada gitu ya. Terus menjilat asloli tadi sudah ya, sudah saya berikan contohnya. Selanjutnya menempelkan yogurt atau saus kecap ke luar bibir. Nah, jadi ini kita berikan mungkin semacam saus atau coklat gitu ya di sekitar bibir anak, lalu kita minta untuk menjilat saus atau coklat tersebut gitu ya, sehingga otomatis secara tidak sadar itu bibirnya sudah latihan gitu ya, menjilati makanan yang ada di sekitar mulut anak gitu ya. Terus menyanyi la la la. Nah, la 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 ini kan artinya mengangkat lidah ya. Lidahnya itu diangkat ke atas gitu ya. La 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 la. Nah, seperti itu. Terus menggerakkan lidah sampai ke hidung. Nah, tadi sudah ya yang mencium hidung tadi ya. Ini semaksimalnya nggak harus sampai hidung jadi nanti malah kesulitan. Yang penting mengarah ke hidung gitu ya. Jadi naik dimaksimalkan untuk lidahnya sampai naik ke atas ya. Terus menghitung gigi dengan lidah. Jadi itu bisa dilakukan ketika di depan cermin gitu ya. Kan pernah ya kita menghitung gigi kita dengan lidah kita. Gitu ya. Di depan cermin. Nah, itu membuat si lidah ini lebih mobile ya. Jadi untuk kalau masalah pengutai ini tidak masuk ke sini ya Bunda ya. Karena pengutai itu harus ada tindakan dulu ya, harus diinsisi dulu baru bisa normal. Jadi ini saya bicara dalam koridor normal ya, dalam koridor normal, lidahnya tidak bermasalah. Hanya perlu kita latih aja, kita siapkan aja supaya anak ini bisa berbicara, gitu ya. Selanjutnya menjilat sekitar mulut tadi sudah ya. Gerakan Simon Size ya pada lidah di depan cermin. Apa sih Simon Size itu? Seperti ini ya. Simon Size itu seperti di gambar ini. Nah, ya coba monyongkan bibirnya ke depan gitu ya. Terus senyum. Nah, ini bisa dicontohkan oleh Bunda sekalian kepada anak di depan cermin. Sekali lagi, ini untuk anak-anak yang sudah paham instruksi. Bagi anak-anak yang dia masih hipernya aktif gitu ya, hipernya terlihat betul hiperaktifnya, terus dia belum paham instruksi. Nah, itu tentu agak kesulitan. Makanya ketika anak kita terapi bicara, tentu harus melalui OT dulu ya. Biasanya direkomendasikan untuk ini terapi okupasi dulu untuk membenarkan sistem sensori dalam tubuhnya, keterampilan motoriknya. Nah, kalau dia sudah paham instruksi, baru terapi wicara gitu ya, baru ada tindakan terapi wicara. Nah, jadi untuk anak yang masih ada gangguan perilaku, belum paham instruksi, ketika kita latih untuk terapi wicara, dia tentu akan kesulitan gitu ya. Nah, maka ketika dia sudah mulai masuk ke tahap untuk bisa latihan oral, itu pastikan anak sudah paham instruksi. Karena akan kesulitan ketika anak belum paham instruksi, lalu kita ajarkan untuk ayo monyongkan bibir. Nah, dia akan kesulitan karena belum paham instruksi, gitu ya. Apalagi yang tidak bisa dia lihat dengan mata, ya. Nah, harus pakai cermin untuk memudahkan anak, gitu ya.
Nah, selanjutnya, ayo giginya, bibirnya dibuka seperti ini, gitu ya. Ini nanti bisa dicontohkan aja ya, dicontohkan oleh bunda sekalian di rumah. Terus senyum tapi kelihatan bibirnya. Kalau ini senyum tidak kelihatan bibirnya ya. Nah, terus ini apa namanya gerakan bibir yang bawah itu ke atas. Nah, terus seperti ini bibirnya ditekuk ke dalam keduanya. Nah, tapi eh, ini tertutup. Kalau ini terbuka, ditekuknya terbuka. Nah, terus ini menggigit apa namanya stick, tapi posisi bibirnya masuk ke dalam. Jadi menggunakan bibir, jangan menggunakan gigi. Apa namanya menggigitnya menggunakan bibir. Nah, gitu ya. Terus kembungkan kedua pipi. Nah, macam-macam. Ini ya Bunda ya, nanti boleh dilihat sendiri ya. Nanti kalau saya terangkan di sini banyak banget macamnya ya. Nanti Bunda kalau ada yang nggak tahu aja ya, bisa ditanyakan gitu ya. Nah, selanjutnya hmm, selanjutnya nah ini ya, latihan bibir dan pipi. Nah, yang tadi eh, lidah dan bibir ya. Kalau ini bibir dan pipi. Terus melakukan gerakan mencium. Nah, tadi yang sudah saya berikan tadi ya contohnya ya. Terus minum melalui sedotan. Nah, ini kan kalau kita pernah lihat itu ada sedotan yang tipenya itu meliuk-liuk ya Bunda ya. Meliuk-liuk. Nah, itu bisa kita modifikasi gitu ya. Ada yang jual kok. Biasanya ada yang jual di mana? Di marketplace gitu ya, ada. Terus terangsang dengan berbagai tekstur. Nah, ini terutama yang mengalami picky eater ya. Yang mengalami picky eater itu menggunakan nanti insya Allah ada pembahasan di belakang ya. Insya Allah saya berikan untuk pembahasan mengenai cara melatih anak yang dia itu picky eater, suka pilih-pilih makanan. Insya Allah ada nanti di belakang ya. Terus selanjutnya menggigit benda panjang dan menahannya tadi sudah ya saya contohkan. Membuat wajah konyol, ini wajah yang dibuat-buat tapi yang kayak jelek gitu ya. Wajah konyol gitu ya. Kan itu mengonyongkan bibir, terus mengerutkan kening dan macam-macam gitu ya. Terus membuat huruf O menggunakan bibir gitu ya. Membuat gerakan seperti bibir ikan. Nah, buka mulut, buka tutup gitu ya. Nah, selanjutnya menggembungkan pipi. Tadi sudah meniup gelembung, bersiul, bernyanyi bersama, main harmonika, tiup peluit. Nah, kalau contoh gambarnya seperti ini. Ini meniup semacam benda yang ringan ya, kayak bulu atau kapas. Terus kalau anak kan biar tidak bosan, itu bisa kita latih dengan meniup kincir mainan gitu ya. Meniup kincir mainan, terus meniup lilin. Nah, ini lebih lebih menarik ya bagi anak, lebih mengasyikan bagi anak gitu ya. Cuman harus didampingi, hati-hati kalau anak belum paham ini lilin itu ada api panas gitu ya. Harus didampingi sama orang tua. Bisa-bisa disentuh nanti lilin apinya gitu ya. Nah, terus selanjutnya menyedot minuman menggunakan sedotan, terus ini apa namanya meniup gelembung. Tapi hati-hati yang gelembung jangan pakai sedotan ya Bunda ya. Nanti kesedot nanti takutnya ya. Pakai yang tiupan ada lubang kecil kawat, ada lubang kecilnya itu aja gitu ya. Terus selanjutnya ini menggunakan peluit ya, peluit. Nanti mungkin bisa disediakan peluit. Mungkin sudah banyak ya alat-alat yang di rumah ya. Peluit, trompet, macam-macam. Terus ini meniup balon ya, meniup balon ini selain menguatkan otot punggung, dia juga memang harus ada apa namanya kemampuan untuk menahan nafas gitu-gitu ya. Selanjutnya ini menyedot ya. Jadi ini ada sedotan.
ini bisa menggunakan pom-pom atau bisa menggunakan kertas yang sudah digulung-gulung itu terus disedot menggunakan ini untuk dipindah ke sini. Jadi dari luar disedot dipindah ke dalam, disedot gitu ya. Nah, selanjutnya latihan rahang ya. Karena ketika ngomong nggak cuma bibir sama mulut sama lidah aja, tapi rahangnya juga harus dikuatkan. Ya, sampai sini sudah ada yang mau ditanyakan dulu nggak, Bun? Sudah paham ya? Boleh chat, ayo chat di kolom chat. Alhamdulillah paham ya. Bentuk latihan apa saja yang bisa mengeluarkan rahang karena anak saya membuka mulut ya. Nah, ini sekarang saya berikan untuk latihan rahangnya ya. Latihan rahangnya seperti ini ya Bunda ya. Menggigit mainan yang bergetar ya. Jadi kalau mainan yang bergetar ini terkadang sulit ya kita jumpai. Jadi memang kita berikan atau kita modifikasi, misalkan ya contohnya apa namanya bolpen atau pensil aja lah ya, pensil yang kayu dari kayu itu ya, kita suruh anak untuk menggigit, lalu yang kuat ya, gigitan yang kuat, gigit kuat gitu ya, gigit kuat, lalu digoyang-goyangkan pensilnya itu digoyang-goyangkan tapi terus gigit terus sambil kita goyang-goyangkan. Nah, itu bisa menguatkan untuk latihan untuk menguatkan rahang ya. Selanjutnya pemijatan pada area rahangnya. Rahangnya ini dipijat kayak masas mulut itu kan sebagian ada juga yang rahangnya dipijat ya Bunda ya. Nanti bagi yang belum tahu cara masas mulutnya bisa minta ke saya, japri ke saya, nanti tak kasihkan untuk cara gimana masas mulut pada anak gitu ya. Nggak apa-apa, nanti tak kasihkan. Mengunyah tekstur yang kenyal atau alot ya, bahasa Jawanya alot. Jadi mungkin daging atau roti yang memang itu santan gitu ya, bisa kita kasihkan ke anak terus untuk dikunyah, teksturnya dikunyah supaya supaya menguatkan rahang atau mengunyah semacam yang pokoknya yang alat-alat apa gitu ya bisa dicari ya. Terus dorong rahang maju mundur. Nah, sekali lagi ini yang mencontohkan adalah ibunya atau ayahnya ya. Kalau anak dan yang baiknya memang menggunakan cermin. Sekali lagi itu ya saya ingatkan. Minta anak untuk menggerakkan maju ke depan, maju ke belakang rahangnya ya. Bisa dibayangkan Bun? Bisa? Maju, rahang didorong ke depan, ke belakang ya. Terus mengencangkan rahang. Jadi rahang ini dikencangkan semacam menggigit yang kencang gitu ya, menggunakan gigi geraham ya. Digigit yang kencang gitu. Terus menggelitikkan gigi. Giginya itu digelitik, dikrek-krek-krekan gitu nah Bun. Dikrek-krek gitu ya. Ya, terus gigitan pasif itu seperti orang marah gitu ya. Gitu ya. Gitu sambil menggigit. Nah, itu menguatkan tonus otot pada bagian rahang, tapi jangan sambil marah maksudnya ya. Nah, untuk latihan aja. Retraksi rahang. Jadi rahang itu diturunkan ya. Diturunkan diturunkan ke bawah ke ya a gitu ya sambil latihan terusnya. Terus dorongan dari lidah ke pipi. Jadi ke samping kanan, samping kiri. Kalau lidah itu mendorong ke ke pipi bagian kanan dan kiri ya. Jadi bisa dibayangkan ya untuk gerakan ke kanan dan ke kirinya, gitu ya. Sampai sini ada yang tanyakan dulu. Saya beri kesempatan. Ayo silahkan bisa open mic-nya, bisa
tanya dulu nggak apa-apa, atau bisa menulis pertanyaan di kolom chat ya. Jangan sungkan untuk Untuk menanyakan. mendorong rahang maju mundur depan belakang itu masih agak kurang itu membayangkannya Bu Nur. Oh iya, jadi Bunda sekarang silahkan di depan cermin ya. Mohon maaf ini saya nggak bisa karena mati kameranya, jadi saya nggak bisa mempraktekkan ya. Jadi gitu ya, gimana ya? Ini memang harus Oh gitu ya. melihat. Kayak apa ya? Gitu ya. Gitu ya. Rahang bagian bawah, jadi gigi ya. Otomatis kita mikirnya mulut bagian bawah ya, gigi bagian bawah itu dimajukan. Gitu. Nah, ke depan, ke belakang, gigi bagian bawah digerakkan maju. Nah, itu otomatis ke belakang juga bergerak gitu ya, otomatis gitu ya. Selanjutnya, sudah paham ya Bu? Bisa dibayangkan ya? Bisa dibayangkan ya? Ya, oke. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk latihan penguatan rahang. Nah, ini bisa digerakkan ke arah kanan kiri menggunakan speed kayak gini ya. Kanan kiri. Jadi yang digerakkan itu rahang bawah gitu ya. Kalau rahang atas memang sudah menyatu sama kepala, sama tengkorak ya. Yang bisa digerakkan memang rahang bawah. Jadi ke arah sana, ke arah sini gitu ya, digerakkan. Gitu. Bisa dibayangkan ya, Bunda sekalian ya. Selanjutnya, cara pertama kali melatih anak ya. Caranya gimana melatih anak ya? Berikan pendekatan yang nyaman dan smooth kepada anak ya. Nah, terkadang menyikapi anak ini kan agak susah ya Bunda ya. Maka perlu ada pendekatan dulu ya. Pendekatan itu yang kita lakukan ke anak itu tidak langsung tiba-tiba ya, tapi menggunakan cara yang smooth, yang halus, yang lembut ya. Ayo ke sini yuk, kita main dulu. Misalkan kita main cermin yuk. Nah, jadi seakan-akan itu anak itu nggak sadar masuk ke ke tujuan kita untuk memberikan latihan. Ini permennya, coba permennya dibuka dulu yuk, permennya dibuka. Terus di depan cermin. Nah, sambil coba ini permennya warnanya apa yuk? Yuk kita jilat dulu yuk. Yang warna merahnya. Nah, mungkin sebaliknya warna kuning atau warna apa? Kita jilat yuk. Coba Ibu dulu. Sekarang gantian kamu yang jilat. Nah, seperti itu. Jadi pendekatannya itu tidak kayak apa ya, kaku gitu, enggak, jangan ya. Tapi memang sambil bermain, sambil memberikan kenyamanan kepada anak sehingga anak itu merasa tidak terbebani dengan latihan, tetapi dia tetap latihan tapi tidak merasa latihan gitu ya. Ini bundanya yang lebih kreatif maksudnya gitu ya. Selanjutnya kalau bisa berhadapan di depan cermin ya, di depan cermin. Bawa anak di depan cermin ya, karena akan lebih mudah ketika anak di depan cermin ya. Terus dudukkan anak dengan posisi nyaman ya. Posisi nyaman. Jadi harus bersila. Bukan harus sih betulnya sih ya. Jadi sebaiknya ya. Sebaiknya bersila di depan cermin itu karena posisi yang nyaman gitu ya. Jangan sampai duduk sitting ya. Jangan sampai duduk sitting, tapi ayo kita latihan yuk. Senyaman mungkin anak ya, senyaman mungkin anak di depan cermin. Dudukkan posisinya, jangan terburu-buru segera melatih, tapi biar anak itu nyaman dulu ya. Selanjutnya bawa tangan anak untuk menyentuh bibir. Nah, nanti bisa bermain Simon size untuk bibir ya, gini. Caranya gini. Ayo coba sentuh bibirnya, mana bibirnya gitu ya, di depan cermin.
Bibirnya mana? Bibirnya, yuk, kalau anak itu nggak paham, coba sentuh dengan tangannya. Tangannya adik mana? Sentuh bibirnya kayak ibu ini nak. Gitu. Jadi depan cermin gitu. Coba sentuh bibirnya pakai tangannya mana tangannya. Nah, sentuh bibirnya. Yuk sentuh. Nah, kalau belum paham bisa disentuhkan. Jadi pegang tangan anak lalu disentuhkan ke bibirnya. Ini namanya bibir. Nah, gitu. Dia harus sadar ya. Harus sadar dengan keberadaan bibirnya gitu ya, bahwa dia itu nanti akan latihan bicara dengan bibirnya, harus disadari gitu. Nah, selanjutnya lakukan masas kecil pada otot-otot rahang dan di sekitar bibir ya. Jadi kembali lagi kalau yang masas itu nanti boleh japri ke saya yang kalau belum punya atau belum tahu caranya ya. Nanti kita latih sedikit masas dulu, kecil sambil duduk nggak apa-apa, nggak harus sambil berbaring ya. Sambil duduk di depan cermin nggak apa-apa, sedikit aja kita sentuh-sentuh di sekitar bibirnya sini. Nah, kita siapkan dulu otot-ototnya supaya dia bisa apa namanya lebih aware lagi dengan mulutnya gitu ya. Nah, terus bermain Simon Says tadi yang sudah saya berikan tadi, julurkan lidahnya, gerakkan lidahnya ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke dalam, ke samping kanan, yang masuk ke mendorong pipi gitu ya. Nah, itu harus sambil dipraktekkan oleh ibunya, dicontohkan, juga dipraktekkan di depan cermin supaya anak lebih mudah untuk menangkapnya gitu ya. Nah, terus selanjutnya, nah ini tadi sudah saya berikan ya. Nah, ini Simon size seperti ini ya Bunda ya. Mencium kayak gerakan mencium, terus lidahnya ke samping kanan, samping kiri, gitu ya, ke depan, ke belakang. Nah, ini semua latihan untuk gerakan lidah, ya, lidah dan bibir, menguatkan otot-otot bagian pipi, ya. Gitu. Nanti bisa dipelajari lagi. Tahapan untuk Simon size ya. Nah, tadi yang pertama kita berikan julurkan lidah, gerakkan lidah ke kanan, samping kiri. Ini pelan-pelan aja tapi ya, satu persatu ngasih instruksinya ya. Terus gerakkan lidah ke atas, ke bawah, ke belakang ujung gigi seri depan. Nah, ini Bunda juga harus sebelumnya harus paham dulu mana gigi seri depan, terus di belakangnya ya. Nah, berarti di dalam ya. Terus ujung gigi seri bawah, berarti ujung lidahnya masuk ke gigi seri di belakang gigi seri bawah, ya. Dorong lidah ke pipi kanan dan ke pipi kiri gitu. Jadi kelihatan gerakan lidahnya itu kelihatan. Terus mengucapkan huruf-huruf vokal ya. Secara maksimal membuka mulutnya itu ya. Terus tarik sudut ini ya, sudut mulut menjadi senyum gitu ya. Masuk pada masas, ini gerakan masas mulut ya. Sekali lagi boleh nanti minta ke saya kalau. Nah, ini menyebutkan huruf vokal. A, buka lebar-lebar mulutnya, ayo buka mulutnya lebar-lebar. A gitu ya. Terus mengucapkan huruf gimana gitu ya. Nah, ini di depan mulut anak gitu ya, di depan anak ya. I dengan giginya itu rapat gini ya. Terus buka mulutnya. Monyongkan bibirnya gitu. Ini contohnya ya. Nah, terus aktivitas ini untuk latihan anak-anak biar dia menyenangkan ya Bunda ya. Latihan tapi menyenangkan karena ada permainan gitu ya. Aktivitas meniup. Nah, ada meniup, menyedot, terus nanti apalagi nanti banyak insya Allah macamnya ya. Nah, untuk meniup sendiri bisa kita generalisasikan ke aktivitas yang lain. Contohnya meniup lilin. Tadi sudah ya, Bunda tinggal ini dirutinkan aja setiap hari. Ayo tiup lilin dulu ya. Ya, ini kalau misalkan sudah ada home program, ini bisa dilakukan di awal atau di akhir latihan gitu ya.
kayak semacam kayak di klinik itu biasanya ditempatkan di awal atau di akhir ya, setelah latihan macam-macam. Nah, untuk sesi terakhir kita dipilih yuk gitu. Nah, itu biasanya apa namanya masuk pada program mereka gitu ya, tergantung anaknya juga gitu. Terus meniup balon sama ya, meniup peluit, trompet, harmonika tadi sudah, meniup kertas, tisu. Kalau misalkan anak bosan meniup lilin bisa diganti tiup kertas, tisunya tiup. Nah, terus tiup kapas ya, diremas-remas untuk permainan gitu ya. Terus meniup gelembung, jadi kayak bermain gelembung ya. Terus meniup pom-pom yang diletakkan di atas botol. Jadi pom-pom itu ditaruh di botol-botol, tapi posisinya di atas ya, di atas botol aja, terus ditiup. Nah, satu-satu. Ini cuma sekedar modifikasi permainan aja ya Bunda ya. Prinsipnya aktivitas meniup gitu ya. Kayak ini contohnya, ini permainan yang dimodifikasi biar anak suka aja gitu ya. Itu anak itu sedang meniup apa nih pom-pom ya. Pom-pom kan ringan gitu ya. Ditiup dengan sedotan yang dimasukkan ke dalam apa ini gelas plastik ya, plastik kemasan itu ya, kemasan minum, terus tinggal ditiup nanti ke sini ke atas ke bawah gitu. Aktivitas selanjutnya aktivitas menyedot ya, apa saja ya yang bisa kita latihkan ke anak gitu ya. Yang pertama menyerap air dengan modifikasi. Jadi di sedotannya tuh meliuk-liuk itu loh Bun. Pernah kan lihat sedotan yang meliuk-liuk itu kan? Nah, terus bisa juga sedotan apa namanya menyedot smoothie ya, smoothie atau jus yang agak kental gitu ya, namanya smoothie. Terus menyedot puding sedot gitu ya. Ini bisa dibuat sendiri ya di rumah ya. Menggunakan milky jelly kah atau apa itu ya yang teksturnya lembut banget tapi tidak berair juga tidak kayak agar-agar gitu, tapi memang disedot itu mudah gitu ya, tapi teksturnya agak kental gitu ya. Terus menyedot cendol gitu ya, bisa juga kayak gitu. Sudah paham ya Bunda ya? Terus ini aktivitas membuang ludah atau berkumur ini uh, di bawahnya ya, termasuk aktivitas yang fungsional gitu ya, yang tadi meniup, menyedot, sekarang membuang lidah atau berkumur ini sudah melibatkan bagian pipi ya. Nah, terus menjilat itu juga mengunyah. Nah, semuanya itu aktivitas yang bisa kita gunakan untuk melatih kekuatan otot pada bagian mulut. Nah, kalau si anak ini sedang bermain meniup pom-pom kayak pom-pom boleh, tisu boleh yang dibentuk bulat kayak gini, mengikuti alurnya gini ya, alur jalannya dia gitu ya. Nah, banyak ya Bunda ya untuk modifikasi. Nah, kalau ini kita lihat ya. Ya, bisa juga seperti ini mainan. Nah, caranya gimana? Caranya seperti ini. Nanti bisa dibikin sendiri ya Bun di rumah ya. Mudah. Nah, seperti itu. Sekali lagi, ini untuk anak-anak yang sudah mulai paham instruksi yang belum diselesaikan dulu untuk perilakunya, gitu ya. Ini juga nih, sebentar. Nah, permainan tuh banyak ya. Nah, kayak gini ya. Seperti ini bisa dibikin sendiri di rumah ya, Bun. Biar ini cuman sekedar aktivitas saja lah ya. Supaya anak-anak tuh nggak bosan gitu aja ya. Oh, sudah nih ya, sudah. Oke, selanjutnya. Nah,
Ini mengecat tapi menggunakan tiupan sedotan. Jadi ini ada gambar, terus anak-anak diminta untuk meniup apa namanya tinta ya atau pewarna yang mungkin sudah kita siapkan ya. Jadi mengecat menggunakan sedotan mulut gitu. Selanjutnya ini ya, yang ini tadi sudah juga ya. Nah, kayak gini. Nah, contohnya kayak gini. Nah, caranya tinggal di terus menggunakan kapas boleh, pom-pom juga boleh, ya, yang ringan aja. Nah, terus ditiup gitu aja ya. Nah, ini tadi. Nah, seperti ini ya Bunda ya. Gampang kan bikinnya. Oke, selanjutnya komponen terkait supaya anak bisa melakukan latihan oral motor ya. Yang pertama, keterampilan motor planning dulu ya. Apa sih keterampilan motor planning itu? Nah, keterampilan motor planning itu perencanaan gerak ya. Ketika anak diajari, ayo jelurkan lidah. Bun belum bisa, Bun. Susah anaknya. Nah, gitu ya. Biasanya sih keluhannya gitu. Belum mau nirukan gitu ya. Nah, ini karena apa? Kemampuan menirunya masih buruk ya. Gimana Bun cara menumbuhkannya? Ya dilatih dulu. Ini bisa ketika banyak melibatkan kemampuan sensori ya, terutama vestibular. Kembali lagi mundur ke belakang gitu ya. Vestibular, terus proprioceptif, taktilnya itu harus dibenerin dulu gitu ya. Nah, kalau sudah itu si anak nanti baru bisa meniru kalau sudah kemampuan sensorinya sudah membaik. Nah, anak mudah untuk kita ajarkan untuk latihan meniru gerakan. Mungkin kalau mulut agak susah, bisa juga mundur dulu. Ayo gerakkan tangannya ke atas. Nah, contoh menirukan gerakan dulu yang lain gitu lah ya. Yang kita contohkan. Anak bisa nggak ya mencontoh gerakan kita yang biasa yang dia kan melihat kita. Nah, itu kan ketika dia melakukan gerakan sama dengan gerakan kita, itu pun dia juga bisa melihat dirinya sendiri dengan matanya gitu ya. Nah, itu dia bisa enggak gitu ya. Kalau misalkan dia belum bisa, tentu dia akan kesulitan ketika kita contohkan atau disuruh meniru gerakan bibir gitu ya. Nah, maka harus dilihat dulu kemampuan anaknya sampai mana gitu ya. Nah, jadi keterampilan motor planningnya harus baik dulu. Nah, selanjutnya tonus otot ya. Tonus ototnya harus harus bagus. Apa sih tonus otot ya? Kalau tonus otot ini kemampuan ya di apa namanya otot-otot bagian mulutnya gitu ya. Kayak yang tadi saya contohkan tadi gitu ya. Ada itu bisa dipalpasi ya. Dipapas itu diraba-raba bagus nggak kualitas otaknya gitu ya. Terus visual persepsi. Nah, visual persepsi itu apa ya? Kalau Bunda yang ikut kelas biasanya ini saya bahas di kelas pre-academic skill gitu ya, persiapan sekolah gitu ya. Di kelas tahap ketiga ya. Jadi nanti visual persepsi itu kemampuan anak untuk mempersepsikan ya, mempersepsikan apa yang dia lihat gitu ya. Nah, bisa nggak ya kayaknya begini, nah itu ya visual persepsi anak gitu ya. Nanti kalau pembahasan detailnya bisa di kelas gitu ya Bunda ya. Nah, kalau visual motor apa? Visual motor itu kemampuan bagian apa namanya mata untuk bergerak gitu ya, bisa menggerakkan dari setelah menggerakkan ke depan terus ke bawah, ke samping kanan sampai kiri. Nah, itu bisa motor gerakan gitu ya. Nah, selanjutnya ternyata banyak ya untuk latihan bicara ya, latihan penguatan otot atau latihan oral motor gitu ya. Tidak sesimpel yang kita bayangkan ya. Ini untuk picky eater ya. Untuk ada ya di sini para bunda sekalian yang anaknya picky eater. Coba komen dong.
Ada yang picky eater nggak di sini? Halo? Alhamdulillah bagus. Bagus ya, nggak ada picky eaternya ya, nggak ada yang bermasalah ya untuk picky eaternya ya, untuk makannya ya, nggak ada masalah. Oke. Cuman sering itu apa namanya? Kalau yang keras dia belum mau. Oh, oh ya kalau yang keras belum mau, berarti dia ada masalah Bun untuk untuk ototnya ya, bagian Betul. Mengunyahnya ya, belum bagus. ya bagian ototnya perlu dilatih ya. Itu ada kelemahan otot mungkin ya di bagian mulutnya ya Bunda ya. Iya betul. Nah, ketika anak mengalami ini, saya karena nggak ada yang suka pilih-pilih makanan, maksudnya ada yang picky eater, maka langsung saja ya Bunda ya, bahwa ketika kita makan itu ada banyak komponen yang harus dikuasai anak. Itu hanya sekedar makan aja loh Bunda ya, mulai dari otot-otot motorik halusnya, kembali lagi ya, motorik halusnya, motorik kasarnya, terus lingkungannya, terus pengasuhnya atau kita sendiri orang tuanya, terus apa namanya, pengaruh emosi, mental, kesehatan mentalnya, macam-macam gitu ya. Nah, tolong ini nanti juga perlu dibahas satu persatu, memang harus dilihat secara langsung kenapa anak mengalami masalah ketika dia makan gitu ya. Nah, kalau di sini kan secara umum aja, tidak tidak khusus ke person anak gitu ya. Nanti tolong untuk yang bermasalah bisa dikomunikasikan ya. Nah, Apa namanya, suka makan upil itu gimana, Bun? Kadang kadang refleks dia gitu, nah pas ngupil langsung dimakannya gitu, nah. oh, Atau oh, jilat apa namanya, keringat, itu gimana itu? oh itu ya, itu perilaku maladaptif ya. Itu perilaku maladaptif Bunda ya. Sebentar. Gitu. Nah, jadi ini itu sebetulnya tidak masuk ke dalam oral motor exercise ya, tetapi karena kebiasaan ya, kebiasaan yang mungkin dia suka menjilat keringat ataupun dia menjilat tangannya atau dia memakan itu pilnya atau apanya yang biasa dia lakukan gitu ya. Nah, itu bisa sebetulnya itu bisa kita latih ya, tetapi dari awal itu kan semacam kayak kebiasaan yang sudah melekat gitu ya. Nah, kebiasaan yang sudah melekat ini harus menghilangkannya memang agak susah, tapi terus aja kita kondisikan ketika dia mulai tidak boleh makan upilnya ya, menjilat upilnya nggak boleh, tidak boleh gitu ya, tidak menjilat upil gitu ya. Kita berikan selain kita berikan edukasi, juga kita perbaiki untuk keterampilan dia sensorinya ya. Karena sensori ini kenapa saya selalu menekankan, karena ini mendasar ya. Ketika anak itu sensornya bermasalah, otomatis dia cara penangkapannya juga akan bermasalah gitu ya. Kita kasih tahu begini-begini, dia belum tentu paham gitu ya. Nah, makanya untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan itu selain kita latih, biar dia lebih mudah paham ya, lebih mudah paham, dia juga kebiasaan itu lama-lama hilang gitu ya Bunda ya. Memang kalau sudah kebiasaan ini kita harus sabar untuk selalu mengingatkan, kayak duduk wesiting itu memang kalau udah jadi kebiasaan tuh kita yang juweh gitu ya, yang ngomongin terus gitu. Gitu ya Bunda ya. Iya, iya. Selanjutnya ini yang chat ya, yang dari kolom chat ini anak saya tidak mau makan sayur, buah, ikan, apakah termasuk picky eater ya? Langkah apa yang perlu saya lakukan? Ya, nah ini untuk picky eater, ini gini Bunda ya,
mungkin ada juga yang bermasalah di bagian sensori, terutama sensori taktilnya ya. Biasanya sih seperti itu ya. Cuman untuk lebih detailnya nanti mungkin bisa dilihat kondisi anak ya. Nah, ini ketika anak tidak mau makan makanan itu, coba kita pendekatannya sekali lagi pelan-pelan dengan mungkin anak bisa menggunakan tangannya untuk memakan. Jadi tujuannya biar dia merasakan tekstur makanan itu ya, mulai dari yang lembek sampai ke yang keras gitu ya. Nah, kalau pilih-pilih makanan apa namanya tidak berdasarkan tekstur, itu tinggal kebiasaan aja. Cara kita aja dalam mengenalkan atau membuat anak itu mau makan gitu ya. Nah, selain itu, kalau nasi mau nggak Bun? Kalau nasi Bunda Yanti nih, kalau nasi makannya yang dia suka apa biasanya Bun? Makan nasi atau makan Mau, Bun. Kalau nasi mau. lauknya apa? Lauknya itu nggak mau pakai lauk. Nasi Paling aja. paling ayam. Oh, Telur juga ayam. nggak mau. Telur juga nggak mau. Oh, gitu ya. Nah, ini kalau ini perlu dilihat dulu riwayatnya. Dia ketika mulai makan, diperkenalkan makanan umur berapa, Bun? 6 bulan. 6 bulan. Terus biasa yang diberikan apa? Maksudnya awal-awal dia makan itu biasanya dia makan tuh apa? Bubur tim itu yang nggak ada ya, kadang ada wortel, ada sayuran juga. Oh ya, ini mulai tidak mau, maksudnya mulai pilih-pilih makanan. Ini mulai sejak kapan? 2 tahun, 3 tahun. Oh, sudah. Oh, ya. Sebetulnya ya, kalau anak-anak yang sudah biasa makan sayur dari kecil, maksudnya masih mulai umur dia sudah mulai diperkenalkan, dia terus mulai makan, itu nggak ada masalah ya Bunda ya untuk makan sayur, buah macam-macam itu dia karena udah terbiasa gitu ya. Nah, maka kalau ya Kayaknya kerupuk gitu, Bun. kenapa? Yang kerupuk itu, keripik gitu. Oh iya, ya itu masuk picky eater ya. Iya, anak sukanya yang apa namanya crispy crispy kriuk-kriuk gitu ya ya Ya, nggak ayam itu mau juga karena dia ayam chicken maunya, nggak mau ya, ayam yang lain. ya. Nah itu ya Bu, dia termasuk yang bermasalah. Nah itu bagaimana ya cara pendekatannya ya? Pertama Iya. mungkin si anak itu ya kalau misalkan apa namanya ada makan sayur itu mungkin setiap kita makan harus ada sayurnya meskipun nanti dia nggak mau makan tetap, tapi meskipun nanti yang makan kita tapi tetap disertakan sayurnya terus ya, misalkan brokoli ya, brokoli atau apa, nah itu tetap kita sertakan. Terus nanti lama-lama gini, ayo coba pegang mana, suruh nunjuk aja dulu. Jadi mana brokolinya, mana coba tunjuk brokolinya ini. Bagus, pintar, meskipun dia nggak makan ya, tapi dia setidaknya setiap kali makan dia lihat gitu ya. Nah, kita berharap dengan dia sering melihat, dia sering menyentuh, memegang, terus dia mulai mencicipi, kita minta untuk coba makan sedikit aja. Nah, anak sudah paham instruksi ya Bunda ya? Sudah paham belum instruksi? Ini sedikit-sedikit paham sih. Oh ya, nah jadi pendekatan kita aja yang perlu kita berikan. Memang dia suka pilih makan, tapi kita coba pegang dulu, pegang aja, nggak usah makan, pegang aja gitu ya. Yang awalnya ditunjuk, dipegang, terus mulai sedikit-sedikit dikenalkan. Ini rasanya enak loh, dicontohkan makannya. Nah, kadang kalau misalkan Bunda mulai meracik sayur atau meracik buah, itu anak dilibatkan gitu ya. Kayak ini namanya brokoli, ini namanya bayam, namanya wortel. Coba kamu sentuh aja coba. Mana wortel, ambilkan wortel, mana wortel. Nah, anak disuruh buat, oh ini wortel, kalau belum bisa dipegangkan tangannya, ini namanya wortel. Ayo Bos, ini kasihkan Ibu. Nah, itu dari awal banget gitu ya Bunda ya. Jadi dia selain belajar tentang tekstur si buah-buah sendiri atau sayur sendiri, dia juga mulai terbiasa ya dengan
dengan berbagai macam buah dan sayur seperti itu. Jadi pengenalan dan kebiasaannya diperbarui lagi, gitu ya Bunda ya? Ya. Bunda bisa Ya, menjawab. Iya. ya. Makasih Bunda. Iya, sama-sama. Oke. Selanjutnya untuk Bunda Aulia. Bun, tips-tips biar anak mau disikat giginya bagaimana ya? Saya sikat orang dan gigi selalu menolak dan berontak. Apakah sebaiknya tetap dipaksa? Nah, ini biasanya dia ada gangguan taktil, ya Bunda ya. Dan ini sebetulnya kalau kebiasaan sikat gigi ini diberikan di awal ketika anak mungkin mulai tumbuh gigi ya, mulai tumbuh gigi, terus kita biasakan untuk sikat gigi gitu, sebetulnya bisa kita hindari untuk yang ada gangguan taktilnya, karena memang kita biasakan dia menyentuh dengan tekstur-tekstur seperti sikat gigi macam-macam gitu ya. Nah, adapun kalau sekarang sudah ibarat anak sudah besar, terus kita mulai ada masalah sensorinya, baru kita kasih latih untuk gosok gigi atau sikat gigi. Ini perlu diajari dari sebelum-sebelumnya juga ya, mulai dari dia apa namanya mengenal berbagai macam tekstur, tapi dengan sentuhan tangan dia dulu ya, mulai dari bermain pasir, bermain lumpur, bermain kacang-kacangan, ya tidak ada sensitivitas ketika dia menyentuh semua tekstur, ya dia berjalan dengan tanpa alas pun dia tidak masalah, di rumput, di aspal, di tanah, di pasir, nggak ada masalah. Nah, insya Allah dari situ diperbaiki dan terus dibiasakan untuk apa namanya sambil seiring ya, dibiasakan untuk mengenal sikat gigi ya. Mungkin nggak perlu kita paksa Bunda ya, cukup kamu pegang aja, coba adek pegang sikat giginya, pegang aja dulu, terus disentuh-sentuh, biarkan dia mengenal dulu ya orientasinya ya, diorientasikan dulu. Nah, coba sentuh sikat giginya, oh kayak gini rasanya ya, coba sentuhkan ke apa, ke kulitnya gitu, rasanya gimana. Nah, ke pipinya, coba ke pipinya enak apa rasanya gimana. Nah, baru dia sambil tetap harus kita latih sebelumnya ya Bunda ya, persiapan untuk sensori taktilnya. Dia ada masalah di sensori taktilnya, kemungkinan dia dipotong kuku, dicukur rambut, mungkin dia juga ada masalah juga kemungkinan ya, kalau dia ada dengan sikat gigi sangat sensitif gitu ya. Begitu ya Bunda ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Ada lagi yang mau tanya? Ada lagi? Itu Bun, apa namanya, keponakan saya itu ada umur 2 bulan. Pas saya lihat dia nangis itu kayaknya ada apa namanya, tong saya di bawah lidahnya itu. Pengutai Nah, ya. itu iya, itu kayak mana maksudnya tuh, memang nanti besar hilang atau memang tetap ada kalau nggak kita operasi? Atau gimana itu? Kalau biasanya kalau masih bayi itu misalkan ya, saya pernah dengar itu kalau masih bayi itu cukup diinsisi, dibawa ke dokter, nanti cukup di situ dibelah gitu aja Bu, jadi tanpa operasi, jadi dokternya langsung membelah gitu aja. Oh Ya. gitu. Jadi dokter itu nanti kan dokter ke gigi mulut ya, bedah mulut ya, langsung diinsisi gitu aja. Diinsisi di tempat karena dia belum merasakan sakit ya, untuk si anak-anak ini kepekaannya masih belum ya, kalau masih usia 2 bulan loh ya. Tetapi dia ASI apa enggak, dia minum ASI enggak, minum ASI apa enggak Bu? 2 bulan. Jadi Iya. apa namanya, apa memang maksudnya karena selama ini nggak perhatian gitu ya, apakah semua bayi memang ada kayak gitu atau memang maksudnya tuh punya dia sendiri karena belum lihat bayi yang lain gitu? Iya, asal dia tidak ada masalah untuk minum ASI ya Bunda ya. Dia minum Memang masih ASI, banyak ya? kalau dia itu ada maksudnya tidak ada masalah, tidak ada kendala ketika dia menyedot puting ibunya, terus dia menelan. Nah, kalau selama tidak ada masalah, insya Allah nggak apa-apa ya.
selama nggak ada Hmm. masalah, dia normal aja. Nanti seiring dengan waktu dia itunya bisa menjulur sendiri gitu ya. Tetapi kalau memang dia mulai bermasalah nggak bisa ngenyot puting, ya kesulitan mengenyot puting susu ibunya, terus dia juga sering tersedak, atau dia apa namanya, sebenarnya asinya lancar, keluarnya tuh lancar, tapi si bayi ini kok kok anu nggak bisa ngenyot gitu loh. Yang dirasakan ibunya kok anak ini kok nggak mau ngenyot ya. Nah itu mungkin ada masalah gitu ya. Tapi selama dia normal, selama dia bisa mengenyot puting susu ibunya, dia bisa menelan dengan baik ya, itu insya Allah nggak apa-apa ya Bunda ya. Iya, iya. Soalnya ya maksudnya tuh setelah dapat ilmu kayak gini kan baru menyadarin gitu ya. Iya, Lihat. nggak apa-apa. Nah, Nggih. Nggih. Coba nanti dicek aja normal nggak yang lain-lainnya. Dia ada kendala nggak ketika dia minum ASI atau tersedak atau enggak gitu ya. Nah, nanti kalau yang keseringan itu apa namanya kalau sudah minum itu gumo kalau bahasa kami ya. iya, ya itu nggak ada masalah. Kalau itu nggak ada hubungannya Ya. dengan oral motornya. Itu cuma karena kekenyangan atau mungkin susunya itu belum aja sampai mengendap gitu loh maksudnya. Jadi nggak ada hubungannya dengan oralnya gitu Oh, ya. nggak ada hubungannya. Nggak ada. Oh iya. Ada lagi? Halo, Bu. Iya silahkan Bu. Siang mau tanya, kalau anaknya belum mau menyedot, niup pun juga belum mau. Itu caranya gimana ya, Bu? Pakai lilin coba Bun. Pakai tangan. Pakai tangan gini ya Bunda. Saya kasih contohnya. Mohon maaf ya Bunda ya, ini untuk saya belum bisa maksimal. Nanti gini, Bunda silahkan ambil tangan anak ya. Tangan anak diambil oleh Bunda sendiri, lalu tiup di depan anak ya. Bunda tiup tangannya yang dipegang, Bunda tuh ditiup ya, tangan anak ditiup, lalu sodorkan ke depan mulut anak untuk ditiup sama yang sudah lakukan gitu ya. Jadi ayo diambil tangannya, ditiup, terus disodorkan ke mulut dia, ke depan mulut dia. Tiup sama kayak Bunda tadi, tiup, ayo tiup. Nah, dan itu diulangi bisa sampai 5 sampai 10 kali setiap hari ya. Itu Iya. dan dia kan itu kan mekanismenya kan dia bisa merasakan ya. Tiupan yang Bunda lakukan itu bisa dia rasakan di tangan dia, lalu dia berusaha menirukan apa yang tadi Bunda lakukan. Nah, itu contoh gampangnya yang dia rasakan. Tapi misalkan sambil juga dikombinasi dengan latihan tiup lilin. Anak tuh lebih suka kalau ada benda-benda yang dia itu membuat dia itu exciting gitu ya. Membuat dia itu penasaran, suka gitu. Dia suka dengan, cuman memang harus hati-hati kalau pakai lilin ya. Dicontohkan, kasih lilin satu, terus Bunda tiup. Nah, Bunda tiup dulu ya. Bunda tiup dulu, baru nanti disumet lagi, dinyalakan apinya lagi. Terus minta anak suruh tiup. Tiup lilinnya ya, tiup gitu ya. Nah, terus begitu anak bisa meniup, berusaha, ya terus pintar ya, tiup lagi gitu ya. Mungkin bisa diulang 3 sampai 5 kali gitu ya Bunda. Itu cuma latihan awal. Nanti boleh dikasih peluit ataupun dikasih yang lain gitu ya. Nah, itu ya Bunda ya, semoga bisa menjawab. Jadi posisinya kita berhadapan-hadapan sama anaknya gitu ya, Bu? Iya, betul ya. Kita bisa berhadapan atau kita pangku dulu nggak apa-apa. Kalau anaknya masih di bawah 3 tahun gitu, kita bisa pangku dia gitu ya. Nggak usah yang kita sama anak ini kayak main gitu aja Bunda. Kita sambil main gitu, sambil tiup ya tangannya dulu nggak apa-apa. Jadi nggak perlu pakai alat, pakai tangan dia sendiri
biar dia merasakan tiupan angin yang keluar dari mulut kita, dia bisa merasakan sehingga dia bisa mencontoh. Itu ya Bunda ya. Oh ya. Kalau yang nyedot itu gimana Bu? Dia kan makanya hanya disentuh gitu, sedotannya hanya nempel di bibir. Oh dia belum mau. Ya itu berarti kemampuan untuk motor planning. Jadi perencanaan geraknya masih belum. Jadi itu bertahap, latihannya bertahap. Jadi untuk menyedot itu tidak hanya sekedar otot mulut kuat, tetapi dia juga menggunakan keterampilan sensori dia, keterampilan motorik dia. Jadi dia berpikir. Jadi dia tahapnya sudah mulai ke kognitifnya, Bun. Nah, jadi selain dia untuk oral motornya yang dia bisa dulu ya, perbaiki dulu untuk keterampilan sensori dan motoriknya dulu. Nah, baru dia nanti akan lebih mudah ketika kita ajari untuk menyedot gitu. Ya. Ini baru untuk oral motornya baru meniup dulu ya. Meniup dulu yang mudah-mudah dulu aja. Itu ya Bunda ya. Ya Bu, makasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? Mau tanya lagi. Oke, tadi yang ada lagi tanya yang tadi yang untuk sikat gigi tadi ya, yang sikat gigi tadi. Kalau sikat oral itu pada bagian pipi dalam, ya, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Karena yang dicontohkan sama terapis dan YouTube oleh terapi berbeda. Apakah berpengaruh? Sebetulnya nggak ada pengaruh secara signifikan ya Bunda ya untuk sikat oral ya. Itu yang penting merangsang aja ya, merangsang otot-otot bagian dalam mulut gitu ya, biar bagian dalam mulut itu tidak terlalu sensitif ya. Jadi menggunakan sikat oral ya, sikat mulut yang oral itu nggak ada masalah mau ke bawah, ke samping, ke kanan, ke kiri, yang penting dirangsang aja untuk menggunakan sikat mulutnya itu ya Bunda ya. Nah ada lagi yang mau tanya? Itu Bun, mau tanya lagi. Ya, untuk silahkan. umur tahun itu yang Simon yang oral motor itu masih bisa ya dilakukan ya? Umur berapa Bun? 19 tahun. 19 tahun ya. Iya, ya, masih bisa. Asal dia paham instruksi ya Bunda ya, asal dia paham instruksi insya Allah bisa Bun. Oh masih berlaku lah ya maksudnya tuh. Masih ini pun orang dewasa berlaku Bun. Saya dulu pernah di Karyadi ya, di Rumah Sakit Karyadi Semarang itu banyak dijumpai pasien-pasien dewasa ya yang mengalami Bell's palsy. Bell's palsy itu kelemahan otot pada bagian wajah ya. Ada saraf yang terganggu ya, saraf wajah yang terganggu. Nah, itu biasanya orang perot gitu ya, perot ke kayak orang stroke tuh lah Bun. Perot ke samping kanan ke samping kiri gitu. Nah, itu pasiennya masih muda-muda sih sebenarnya, kayak umur 19, umur 20 masih kuliah gitu juga ada ya yang mengalami Bell's palsy kayak gitu. Nah, itu latihannya juga oral motor kayak gitu loh. Latihannya juga kayak kumur, terus yang seperti yang saya contohkan tadi, tiup lilin, macam-macam. Jadi karena yang fungsional itu ya, yang latihan yang secara fungsional itu seperti itu ya. Bisa berarti kok. itu berlaku di stroke ya, stroke Iya. maksudnya itu bagian. Iya, bisa berlaku untuk semua yang mengalami kelemahan otot pada bagian mulut. Semua, nggak cuma anak-anak aja, orang dewasa juga ya, Bun ya. Oh iya ya. Ada lagi? Sudah ya, Bunda ya. Mohon maaf ini. Kalau sudah tidak ada, ini saya tutup ya, para Bunda sekalian. Terima kasih Bunda. Oh iya, sebelum saya tutup, saya mohon maaf ya, misalkan kurang begitu maksimal. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa memberikan
memberikan manfaat kepada para bunda sekalian ya. Mudah-mudahan berkah gitu ya. Yang kita harapkan anak-anak itu bisa dilatih dari apa yang bunda dapat saat ini. Kalau misalkan ini sama saja ya bunda ya. Ketika saya di kelas pun mungkin ya ada yang pernah ikut kelas saya ya, itu tidak cuma kan itu biasanya 7 hari ya bunda ya, 7 hari. Jadi itu pada hakikatnya bunda itu belajar gitu ya, pada hakikatnya bunda itu belajar untuk maksudnya mencari ilmu untuk dipraktekkan, untuk dilatihkan kepada anak di kemudian hari gitu ya. Jadi tidak cuma latihannya cuma 7 hari itu aja, habis itu sudah gitu ya. Tetapi memang kita mencari ilmu untuk dilatihkan setiap hari nantinya kepada anak. Nah, sekarang kan kita banyak ya untuk anak-anak yang membutuhkan terapi. Nah, dan bisa menghemat lebih biaya, bisa kita tekan lah ibaratnya gitu ya. Bisa lebih menekan biaya untuk terapi kalau kita bisa sendiri gitu ya. Nah, nanti di rumah, kalau misalkan bunda sekalian di klinik, melatihkan anak di klinik ataupun di rumah sakit, itu ketika tahu ilmunya di rumah, itu bisa mengimbangi latihan yang ada di klinik ataupun di rumah sakit gitu ya. Sehingga progresnya itu lebih bisa dilihat, lebih cepat gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi mudahan ada hikmahnya, ada manfaatnya ya bunda sekalian ya. Demikian pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan ada keberkahan. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.